Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ala rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita haturkan syafaat kita semoga mendapatkannya di akhirat nanti dengan kita melafalkan syafaat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala MTS Ma'arif NU 1 Kedung Bandeng Haji Agus Wahidin, dan yang kami hormati Dewan Guru MTS Ma'arif 1 Kedung Bandeng, dan yang saya cintai anak-anakku yang soleh dan solehah dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini Pak Guru menyampaikan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kita sebagai seorang anak dengan berbakti kepada orang tua ada suatu wasilah ataupun pelantara sehingga kita hidupnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hikayah yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada sahabat, yaitu yang pertama adalah menceritakan tentang 3 remaja atau 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Begini ceritanya, di suatu hari itu 3 pemuda tersebut berteduh di dalam gua karena adanya hujan lebat. Dengan terkejut, ada suatu batu besar menutupi mulut gua sehingga 3 pemuda tersebut merasa kebingungan, merasa kegelapan, merasa sangat ketakutan. Dan semuanya rame-rame ketika tersebut mendorong atau berusaha berupaya untuk membuka pintu gua tersebut. Dengan begitu kerasnya usaha, tidaklah ada yang bisa membukanya, sehingga mereka itu berhenti, tidak putus asa. Mereka berdoa masing-masing, yaitu menyampaikan atau berwasilah mempunyai kebaikan masing-masing yang disampaikan. Salah satunya adalah seorang pria menyampaikan bahwa dia itu setiap hari memberi makan ayah ibunya yang sangat tua renta dan istri dan anaknya. Suatu ketika dia itu pulang terlalu malam karena memanen suatu hasil bumi. Karena pulangnya malam sehingga pulang ke rumah mengingat orang tuanya belum makan, belum minum, anaknya pun seperti itu, sehingga dia memeras air susu. Nah, setelah selesai diperas, bawalah bejana ataupun tempat untuk membawakan minumannya untuk kedua orang tuanya. Ternyata orang tuanya setelah itu, pada waktu itu sudah tertidur pulas. Walaupun di situ anaknya meronta-ronta menangis, dia belum bisa memberi makan kepada anaknya kecuali orang tuanya sudah meminum dan sudah memakannya sampai ke pagi harinya. Pagi harinya baru terbangun, baru memberilah kasih makan ayah dan ibunya berikut dengan anak dan istrinya. Nah, kebaikan tersebut mereka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang saya lakukan itu membuktikan betapa cintanya, kasih sayangnya kepada kedua orang tua, sehingga setelah berdoa terbukalah sedikit demi sedikit pintu atau mulut gua yang tertutup oleh batu besar, namun belum bisa untuk mereka lewati. Dan satu lagi pemuda atau pria juga mengajukan kepada Allah SWT dengan apa amalan yang pernah dilakukannya, yaitu dia mencintai saudara sepupunya yang tidak boleh untuk dilaksanakan atau itu sudah melanggar, ya. Karena dia mempunyai nafsu sangat besar, ditantanglah seorang perempuannya itu, kamu bisa menikahi saya atau menggauli saya setelah kamu mendapatkan uang 1 dinar.
Nah, pemuda tersebut berlari mencari uang, mencari dana untuk mendapatkan perempuannya. Setelah sampai di rumahnya mendapatkan uang untuk memiliki seorang gadis sepupunya, ternyata gadis tersebut mengatakan, untuk carilah yang halal, yang mendapatkan ridho dari Allah. Pria tersebut lemas, gelunglai, akhirnya dia merasa sadar bahwa perbuatannya adalah salah. Nah, karena kesalahan tersebut dia mendapatkan hikmah, dia adalah berhenti ataupun tidak melakukan dosa besar. Pada waktu itu dia munajat atau minta kepada Allah supaya dengan doanya batu tersebut bisa terbuka. Akhirnya terbuka. Setelah terbuka, sudah 2 doa belum bisa untuk mereka keluar. Nah, tinggal satu pemuda lagi, yaitu dia pernah mempunyai 3 pekerja ataupun karyawan, yang pada waktu itu satu karyawan belum dikasih upah karena dia pergi. Nah, upah tersebut sama majikan tersebut itu dibelikanlah sapi, sehingga sapi tersebut bisa beranak pinang, dan dibelikan pula seorang budak untuk mengembalakan sapinya. Suatu hari seorang karyawan datang lagi untuk meminta upah. Nah, upah tersebut dimintanya, dia itu seorang majikannya menjawab, upah kamu silakan kamu ambil semuanya yang ada di ladang, itu adalah upah kamu semuanya. Dia marah-marah karena dia merasa upahnya itu enggak seberapa. Tapi ternyata setelah diceritakan bahwa upah kamu itu adalah saya gunakan untuk membelanjakan sapi, sehingga sapi beranak sehingga menjadi banyak sekali. Nah, ini bukti orang tersebut adalah mempunyai amanat, dia itu menyampaikannya dengan sangat jujur. Di sini ada 3 pemuda, 3 remaja, 3 lelaki yang mempunyai kisah berbeda, yang munajat kepada Allah sehingga terbukalah pintu daripada batu yang sangat besar, sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, kita ambil hikmahnya, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dia berdoa langsung kepada Allah, dia mendapatkan ridho langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kebaikan, yaitu memberi kasih sayang kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan wasilah, dengan berdoa, dengan perantara, maka Allah mengizinkan, meridhoi batu tersebut. Berarti disitulah bukti bahwa ridhollah fi ridhol walidain, waqsuhtullah fi suqtil walidain. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, Pak Guru itu mengajak kepada anak-anakku yang soleh-soleha, jangan sekali-kali kita itu memarahi, mengentak atau berkata gus kepada kedua orang tua. Sebaiknya kita adalah hormati kedua orang tua, bukan hanya sekedar istilahnya norma ataupun sosial anak kepada orang tua. Itu semua adalah kewajiban kita seorang anak kepada kedua orang tua berbakti kepada orang tua. Itu Pak Guru yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahannya, Pak Guru minta maaf. Akhirul qali wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.